Perkenalkan, nama saya Yanatul Asnan. NIL 112111193. Mata kuliah, Studi Kelayakan Bisnis. Dosen, Ibu Purwante, S. Pidem, MM. Universitas Pelita Bangsa. Pengertian AMDAL. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Perihal AMDAL diatur dalam sejumlah peraturan. Dasar hukum pelaksanaan AMDAL dalam pasal 1 angka 11 IPPLH Perpu Cipta Kerja mendefinisikan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan, serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tujuan AMDAL diterangkan Rida Rizal dalam studi kelayakan lingkungan. Fungsi atau tujuan AMDAL secara umum adalah sebagai berikut. 1. Memberi masukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelola kegiatannya. 2. Memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup. 3. Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL bagi pemilik usaha. 1. Memberikan gambaran atas manfaat, risiko, dan kegiatan yang dikelola. 2. Memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan hidup setempat, baik biografis, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar lokasi. 3. Sebagai bahan pengujian secara komprehensif atas perencanaan proyek sehingga pemilik usaha dapat memperkecil risiko dan kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul. 4. Sebagai landasan perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan pembangunan usaha. 5. Sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar lokasi usaha terhadap pengamanan dan keselamatan usaha. Manfaat AMDAL bagi masyarakat. 1. Mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha. 2. Mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh para pemilik usaha. 3. Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaat AMDAL bagi lingkungan hidup. 1. Terpeliharanya kualitas lingkungan secara baik. 2. Terjaminnya ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Daftar usaha yang wajib dilengkapi AMDAL. 1. Usaha yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam. 2. Usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan atau yang tidak terbarukan. 3. Usaha yang proses dan kegiatannya secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi sumber daya alam. 4. Usaha yang hasil proses atau kegiatannya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. 5. Usaha yang hasil proses dan kegiatannya mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya. 1. Usaha yang mengintroduksi jenis tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan jasa training. 2. Usaha yang melibatkan pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 3. Usaha dengan kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. 4. Usaha dengan penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Studi kasus PT Mayora Indah Tbk. Lingkungan hidup. Sebagai produsen makanan, perseroan hampir tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan. Di samping itu, perseroan juga berkomitmen mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Setiap aspek di dalam rantai produksi yang dapat berpengaruh pada lingkungan kami pantau dan kendalikan secara sungguh-sungguh. Mulai dari kualitas hasil instalasi pengolah air limbah, kualitas emisi gas buang dari proses pembakaran, tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari mesin-mesin produksi, semuanya dilakukan pengujian baik oleh pihak internal maupun oleh eksternal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses produksi yang kami lakukan aman bagi lingkungan. Selain itu, PT Mayora Indah Tbk bekerja sama dengan pihak profesional dalam pemanfaatan kembali limbah padat yang dihasilkan dari proses pengolahan instalasi pengolah air limbah dari pabrik untuk diolah menjadi pupuk organik yang bisa digunakan oleh petani untuk menyuburkan lahan pertaniannya. Untuk lebih mengurangi buangan limbah padat hasil produksi yang tidak dapat digunakan kembali, saat ini PT Mayora Indah Tbk sedang mempersiapkan unit instalasi pembangkit uap yang dapat memanfaatkan ampas produksi sebagai bahan bakarnya.
Hal ini juga sejalan dengan upaya perseroan dalam penghematan energi yang dijalankan. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Pemberdayaan bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, dilakukan dengan memberi mereka kesempatan untuk bergabung sebagai pekerja perseroan. Di samping itu, perseroan juga memberikan penyuluhan pada masyarakat sekitar, terutama penyuluhan mengenai kebersihan dan cara hidup sehat. Membantu perbaikan sarana dan prasarana sosial di sekitar lokasi pabrik perseroan juga dilakukan, diantaranya dengan cara melakukan pembersihan saluran air, renovasi tempat ibadah, dan lainnya. Bentuk partisipasi yang diberikan tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan, ada yang dalam bentuk dana, ada yang dalam bentuk natura, atau lainnya. Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi diatur dalam kebijakan mengenai anti korupsi dan anti-fraud serta kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan kemungkinan adanya kesempatan untuk melakukan korupsi.